Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 biologi dengan anggota saya sendiri Muhammad Ilmi Taufikur Rahman, yang kedua Muhammad Reza Ananda, yang ketiga Ida Afifah, yang keempat Vaninda Amalia, dan yang terakhir Alfia. Di sini akan menyampaikan materi kami, yaitu sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, keempat usus halus, 5 usus besar, dan 6 anus. Saya akan menjelaskan bagian dari rongga mulut. Bagian rongga mulut terdiri dari yang pertama gigi, yang kedua lidah, yang ketiga kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau yang disebut ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase yang disebut ptyalin berfungsi untuk mengubah amilium atau yang disebut karbohidrat menjadi maltosa atau yang disebut dengan monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi manusia di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan menggoyah makanan. Yang ketiga gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Jadi, pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung, tidak terjadi pencernaan. Otot pada kerongkongan ini ternyata dapat kontraksi secara bergelombang, sehingga dengan mudah akan mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Gerakan ini terjadi pada lambung tersebut dikenal dengan istilah gerak peristaltik. Gerak tersebut terjadi disebabkan karena otot yang memanjang dan melingkari pada dinding kerongkongan juga mengkerut secara bergantian, sehingga gerak peristaltik tersebut merupakan gerakan kembang kempis pada kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Organ lambung atau dikenal dengan istilah ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian atas atau disebut dengan kardiak, bagian tengah yang disebut dengan fundus, dan bagian bawah yang disebut dengan pilorus. Letak karidak memang berdekatan dengan organ hati dan berhubungan dengan kerongkongan langsung, sedangkan pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pertama, pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 3, yaitu asam klorida atau HCl berfungsi sebagai membunuh
bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Baik, yang selanjutnya yaitu usus halus. Yang pertama yaitu usus 12 jari yang mempunyai panjang sekitar 1 atau 3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua enzim tripsin mengubah pepson menjadi asam amino. Yang ketiga enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu yang pertama mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Yang selanjutnya yaitu usus kosong. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu yang pertama enzim maltose berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Yang kedua enzim glukose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktose berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang selanjutnya yaitu usus penyerapan ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi, inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengendarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima yaitu usus besar. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di dalam usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri tersebut yang telah terbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke dalam rektum yang terdapat di dalam usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses, ampas atau tinja ampas makanan, sisa proses pencernaan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.